Informasi mengenai jurnal penyesuaian, kita lihat di poin A sampai F. Yang pertama, premi asuransi terpakai selama April adalah 300. Tanggalnya tanggal 30. Debitnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka senilai 300. Penyesuaian berikutnya tanggal 30. Perlengkapan masih tersisa 30 April 1350. Kita lihat di sini perlengkapannya adalah 2.200. Masih tersisa menurut informasi soal tersisa 1350, berarti yang terpakai adalah selisihnya kita jurnal sebagai beban perlengkapan pada perlengkapan. Nilainya 850. Berikutnya, penyesuaian berikutnya adalah terkait penyusutan kantor bulan April senilai 700. Berarti jurnalnya adalah penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nilainya adalah 700. Selanjutnya, gaji akrual untuk resepsionis per 30 April 120. Debitnya kita catat beban gaji. Kreditnya adalah gaji. Nilainya adalah 120. Selanjutnya, masih tanggal 30, sewa yang terpakai selama April 1.600. Jurnalnya adalah beban sewa. Debitnya sewa dibayar. Nilainya adalah 1.600. Selanjutnya, pendapatan jasa terima di muka per 30 April 2.500. Debitnya pendapatan jasa terima di muka pada pendapatan jasa. Nilainya adalah 2.500. Kita cek kembali jangan sampai ada yang tertinggal. Ketika sudah dicatat jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah mengupdate neraca saldo menjadi neraca saldo yang disesuaikan. Untuk akun-akunnya kita bisa ambil di sini, ambil saja akun di sini, masukkan di neraca saldo penyesuaian, masukkan sini. Untuk saldonya juga kita copy, masukkan di neraca saldo sesuaikan. Kita kasih jumlah di sini.
Posisi debut kita tarik jumlahnya. Angkanya masih angka neraca saldo yang awal. Kita sesuaikan akun-akun yang terkait dengan penyesuaian tadi. Beban asuransi, asuransi dibayar di muka. Kita tandain beban asuransi, asuransi dibayar di muka. Selanjutnya kita tandai beban perlengkapan pada perlengkapan. Diwarnai seperti ini supaya lebih teliti saja. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ya. Beban gaji pada hutang gaji. Beban sewa, sewa dibayar di muka. Pendapatan jasa terima di muka pada pendapatan jasa. Kita masukkan angka ini beban asuransi. Posisi debit. Bukan di sini. Di bagian penyesuaian di sini. Asuransi dibayar di muka. Posisi kredit. Beban perlengkapan. Posisi debit. Perlengkapan, posisi kredit. Beban penyusutan, posisi debit. Akumulasi penyusutan, posisi kredit. Beban gaji, posisi debit. Dengan tutorial manual ini, diharapkan teman-teman bisa melihat secara langsung prosesnya dari siklus akuntansi. Setelah jurnal penyesuaian dimasukkan ke masing-masing buku besarnya,
Saldo akan terupdate. Contoh di sini pendapatan jasa. Ketika saldo neraca saldo awalnya 29,50, dengan adanya penyesuaian sebesar 2.500, maka saldo setelah penyesuaian menjadi 23.450. Masing-masing saldo setelah penyesuaian ini kita masukkan ke laporan tabel neraca saldo disesuaikan. Kita sesuaikan akun-akun yang sudah kita tandai tadi ini seperti perlengkapan. Kita coba update. Masukkannya. Hati-hati, yang diambil adalah saldo adjustment setelah penyesuaian. Sewa dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka. Akumulasi penyusutan. Hutang gaji. Pendapatan jasa terima di muka. Pendapatan jasa. Beban gaji. Beban sewa. Selanjutnya beban perlengkapan. Hati-hati mengambil jumlah saldonya, ambil saldo yang adjustment, saldo adjustment. Artinya setelah penyesuaian. Setelah kita masukkan seluruh akun yang terdampak penyesuaian, kita ambil neraca saldo setelah disesuaikan bernilai 57.570. Selanjutnya dari neraca saldo yang disesuaikan, yang kita hasilkan debit 57.570, demikian juga kreditan 57.570, kita bisa membuat laporan laba rugi. Kita ambil unsur-unsur laporan laba rugi. Yang pertama pendapatan, masukkan di sini pendapatan, nilainya ambil sini, pendapatan jasa, lalu masukkan beban. Kita ambil di sini dari beban gaji sama beban rupa-rupa. Nilainya kita ambil 1620 sampai 450. Dijumlahkan bebannya. Sehingga selisihnya menjadikan nilai laba perusahaan pendapatan jasa dikurangi bebannya. Labanya 17.930. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Kita lihat modal awal. 30.000 ditambah laba 17.930 dikurangi ekuitas nilai 6.000. Selanjutnya
dihasilkan modal akhir. Kita jumlahkan plus 30.000 ditambah laba, selanjutnya dikurangi preferred. Modal akhir tercatat 41.930. Kalau laporan perubahan ekuitas dihasilkan, kita masukkan ke neraca. Untuk posisi aset, kita klasifikasikan akunnya dari kas, hutang perlengkapan kita ambil sampai akumulasi jenis hutang. Kita masukkan nilainya. Untuk akumulasi jenis hutang, kita langsung kurangkan ke peralatan kantor. Tambah biru. Selanjutnya kita lihat di posisi liabilitas. Nah, di sini dari utang usaha. Sampai modal Kelipit nih. Modal Kelipitnya kita masukkan di bagian ekuitas. Kita masukkan angkanya, utang usaha. Jangan sampai keliru ambilnya. Untuk modal Kelipit ini kita ambil dari update modal akhir yang kita hitung tadi senilai 41.930. Sehingga di neraca laporan keuangan menunjukkan keseimbangan pada aset 45.350, liabilitas dan ekuitas 45.350. Kita cek balance-nya sudah 0, berarti sudah balance neracanya. Selanjutnya kita susun laporan arus kas. Kita lihat di jurnal umum yang telah kita buat, kita cek aktivitas kasnya. Tanggal 1, di tanggal 2, tanggal tandain. Yang terkait kas, hanya berhubungan dengan kas. Cek kembali dan sampai ada yang tinggal. Yang tanggal 1 ini berkaitan dengan penambahan modal, kas pendanaan. Tanggal 2 pengeluaran terkait aktivitas operasional. Yang tanggal 2 sama pengeluaran terhadap operasional. Tanggal 4 penambahan kas aktivitas operasional. Begitu juga dengan tanggal 6 penambahan aktivitas operasional. Tanggal 10 pengurangan operasional. Kemudian tanggal 12, tanggal 14, tanggal 17 penambahan operasional. Tanggal 18 pengeluaran. Tanggal 24 penambahan
kas operasional, tanggal 25 juga penambahan operasional, tanggal 27 pengurangan operasional, demikian tanggal 29, tanggal 30, tanggal 30 terkait pendapatan jasa berarti penambahan kas operasional, penarikan prevost oleh Kelly Pitney, pengurangan operasional. Kita cek kembali jangan sampai ada yang tidak terklasifikasi. Kita cek posisinya debit untuk pengurangan, debit kredit untuk pengurang, debit untuk penambahan. Jika sudah semua, kita susun laporan arus kasnya. Dari penerimaan operasional, kita jumlahkan. Dari sisi pengeluaran operasional, kita jumlahkan. Dari sisi investasi, kita cek kembali. Berikutnya membeli peralatan di tanggal berapa? Tanggal 5, tanggal 1, tanggal 5. Namun tanggal 5 belum terkait kas. Sehingga belum bisa dicatat secara kas di investasi. Aktivitas pendanaan, sehingga aktivitas operasional kas bersihnya 9.000 dan aktivitas pendanaan kas bersihnya 13.100, sehingga kenaikan penurunan kas adalah penambahan senilai 22.100 dengan saldo awal asumsi masih nol karena ini masih periode awal, sehingga kas akhirnya menjadi 22.100. Kita cek kepada laporan di neraca, nilainya 22.100 sehingga sudah cocok dengan laporan arus kas yang nilainya 22.100. Selanjutnya
laporan sudah disusun, kita melakukan jurnal penutupan. Jurnal penutupan terhadap yang pertama kita tanggal 30 kita catat untuk menutup pendapatan, sehingga pendapatan jasa yang tadinya saldo normal kredit kita pindahkan di posisi debit. Kreditnya adalah intisar laba rugi. Nilainya kita ambil dari laporan laba rugi 23450 23450. Berikutnya menutup beban, debitnya intisar laba rugi. Beban dicatat posisi lawannya kredit dengan saldo normal seharusnya di debit, karena ditutup kita catat di posisi kredit. Semua beban kita jadikan 0. Masukkan sini beban gajinya sampai beban rupa-rupa posisi kreditnya. Angkanya kita masukkan. Jumlahkan masuk di intisar laba rugi. Selanjutnya terkait kinerja perusahaan, laba yang dihasilkan kita tutup dengan debit laba rugi. Modal berikutnya senilai laba yang dihasilkan 17.930. Selanjutnya terkait privilege, debitnya adalah modal berikutnya. Pada penarikan berikutnya senilai 6.000. Dari jurnal yang telah kita susun jurnal penutup, jangan lupa apapun yang di jurnal harus diupdate di buku besar. Kita lihat akun-akun yang terkait di sini adalah pendapatan jasa, beban, intisar laba rugi, dan modal dan privilege. Kita mulai di pendapatan jasa. Kita cari buku besar pendapatan jasa. Kita masukkan posisi debit. Kita taruh di kolom bagian closing ini, bagian penutupan saldo closing. Akan terlihat bahwa ketika sudah tutup saldonya menjadi 0. Lanjut kembali, beban gaji, masukkan kredit, demikian juga beban sewa, beban perlengkapan, beban penyusutan, kita lihat saldo sudah menjadi 0, artinya proses penutupan sudah berlangsung. Beban asuransi,
Saldo sudah nol, sudah tutup. Berikutnya bukan rupa-rupa. Sudah tutup, sudah menjadi nol. Lihat, pendapatan sudah, beban sudah. Selanjutnya adalah terkait modal. Saya lipit nih. Posisi kredit kita masukkan penyesuaiannya. Di posisi debit kita masukkan juga terkait prefer. Selanjutnya di kita lihat modal sudah, selanjutnya prefer, masukkan prefer. Prefer sudah. Tinggal yang berikutnya adalah terkait ikhtisar laba rugi. Masukkan di bagian closing sini. Masukkan juga yang debit. Satu lagi untuk posisi debitnya. Sehingga ikhtisar laba rugi sebagai akun bantu untuk proses penutupan sudah tutup, sudah nol. Selanjutnya kita susun neraca saldo setelah penutupan. Kita ambil angka dari neraca saldo setelah penyesuaian, kita masukkan. Ini kita masukkan. Nilainya masih belum kita tambahkan dulu. Kita copy. Ini merupakan masih saldo dari neraca saldo disesuaikan. Kita update yang akun-akun terkait penutupan. Kita mulai dari pendapatan jasa. Kita lihat nol, beban gaji, itu sudah nol, beban sewa sudah nol, beban perlengkapan sudah nol, berarti sudah ditutup. Perlu diketahui bahwa akun laba rugi harus ditutup karena memang akun laba rugi merupakan akun untuk hanya di periode akuntansi untuk 1 tahun, sedangkan sebenarnya angka di laba rugi sudah masuk ke neraca. Kalau akun neraca adalah akun neraca yang tidak ditutup karena merupakan akun historis, akun yang angkanya berkelanjutan dari awal berdiri sampai perusahaan itu tutup. Sebenarnya laba rugi
angkanya langsung masuk ke neraca. Jadi ketika di akhir periode, itu kita tutup untuk memulai kinerja baru di awal periode, yang dimulai dari nol. Pendapatan dari nol, beban dari nol. Setelah kita sesuaikan neraca saldo setelah penutupannya, yang boleh nilai keseimbangan. Kita lihat modal liquidnya kita update. Penarikan, mari kita cek dulu penarikan. Penarikan kita sesuaikan. Akunnya sudah nol. Dapat disimpulkan bahwa akun-akun yang terdampak dari proses jurnal penutupan adalah yang saya warna ini. Ini akun-akun terdampak jurnal penutupan. Sehingga neraca saldo setelah penutupan akan diperoleh angka 46050 untuk posisi debit dan kreditnya. Salesnya sudah nol dan sudah balance. Untuk berikutnya disusun neraca saldo setelah penutupan. Kita masukkan akun-akun aset. Ini neraca setelah penutupan. Lanjut di posisi liabilitas, usaha, sampai pendapatan jasa terima di muka, masukkan angkanya. Dari sisi ekuitas, modal LPI ini, sehingga neraca setelah penutupan diperoleh nilai 45350 dan liabilitas ditambah ekuitas sama 45350. Risknya sudah nol, telah mencapai keseimbangan. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita susun juga neraca lajur supaya tergambar proses penyesuaiannya.
Yang merupakan neraca saldo nilainya 46050. Kita ambil dari neraca saldo. Tambahkan kolom sebelahnya sebagai penyesuaian. Masukkan jurnal yang penyesuaian tadi. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Masukkan sesuai posisi debit kreditnya. Kita cek apakah sudah masuk semuanya. Ternyata sudah sama posisi debit kredit, jumlahnya semua jurnal penyesuaian sudah masuk. Kita tambahkan kolom sebelah kanannya 2 lagi sebagai saldo disesuaikan tahun neraca 1 setelah penyesuaian. Kita jumlahkan update angka neraca saldo dengan penyesuaian melihat sifat dari akunnya. Untuk akun aset sampai sini, dari kas sampai peralatan, kita gunakan rumus seperti ini. Plus debit dikurang kredit ditambah debit kurang kredit. Kita tarik sampai akun aset. Untuk akumulasi penjutaan berlawanan, di sini kurang ditambah kredit, dikurang debit tambah kredit sampai dengan akun hutang dan modal yang sifatnya sama sampai pendapatan. Untuk penarikan sifatnya sama seperti aset, kita copy dari sini. Untuk beban juga sama sifatnya seperti aset, kita copy di sini. Sehingga neraca saldo sesuaikan 57.570. Kita cocokkan dengan yang kita susun sebelumnya. Data sama 57.570. Neraca saldo ini digunakan untuk pemahaman teman-teman semua. Dari angka kolom-kolom ini tergambar jelas perubahannya sehingga lebih dimengerti. Setelah neraca saldo disesuaikan, kita buat kolom untuk laporannya. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Kita masukkan akun-akun yang terkait laba rugi. Kita ambil dari pendapatan hingga beban, kita copy, masukkan di sini. Kita tambahkan kolom untuk neraca, laporan posisi keuangan.
masukkan akun dari kas sampai dengan penarikan. Kita lihat di sini di kredit lebih besar daripada debit, sehingga ini menunjukkan adanya laba di perusahaan nilai 17.930. Neraca kita lihat lebih besar di posisi aset, sehingga ada penambahan kekayaan 17.930. Kita cocokkan dengan laporan laba rugi yang kita buat 17.930. Dan hasil akhir kita sudah sama dengan yang kita susun sebelumnya, yaitu laporan laba rugi. Dan kita lihat dengan clue soal, terlihat clue-nya laba bersih 17.930 sesuai dengan hasil akhir neraca lajur 17.930 dan laporan laba rugi 17.930. Demikian proses siklus akuntansi sampaikan. Sampai bertemu pada materi-materi berikutnya.